Chapter 31. Apakah karena koin terakhir tidak masuk? Ketika Layla mendengar bahwa Duke Gerhardt akan kembali ke Arvis, hal pertama yang dia pikirkan adalah lemparan terakhir yang dia lakukan ke air mancur ketika koinnya meleset dari baskom koin. Layla yakin dia telah mendengar bahwa sang Duke akan menghabiskan 1 tahun lagi bertugas di pengawal kekaisaran, namun sekarang dia mengetahui bahwa hal ini tidak lagi terjadi. Sebaliknya, Matthias akan menyelesaikan segala permasalahan yang ada di ibu kota, lalu kembali ke Arvis di mana dia akan tinggal penuh waktu. Madame Gerhardt ingin cucunya tinggal bersamanya, mengurus harta warisan, dan sepertinya Matthias tidak bisa lagi mengabaikan keinginan neneknya. Yah, aku tidak peduli, pikir Layla sambil merentangkan tangannya sebelum mengikatkan celemeknya erat-erat di pinggangnya. Hidup Matthias tidak lagi menjadi urusan Layla. Layla hanya sedikit kesal karena koin terakhir yang Matthias berikan kepada Layla meleset dari baskom koin setelah Layla membuat permohonan agar tidak akan pernah melihat Matthias lagi. Setelah meninggalkan Arvis pada musim panas sebelumnya, Matthias tidak berkunjung sama sekali selama 1 tahun penuh. Layla berasumsi pola ini akan berlanjut sampai dinas militer Matthias selesai. Selama Layla menjauh dari Arvis sebelum itu, keinginannya akan terkabul. Sambil menggelengkan kepalanya, Layla melangkah keluar dari pondok menuju halaman belakang. Mungkin keinginan Layla akan terkabul. Matthias akan kembali, tapi Layla akan pindah dari sini. Sambil bernapas lega, Layla merawat binatang dan kebun sayur. Saat Layla sedang menyelesaikan tugas paginya, merpati miliknya, Phoebe, kembali dari rumah keluarga Edmund. Sebuah catatan dari Kyle dililitkan di pergelangan kakinya. Catatan itu bertuliskan kalau ibu Kyle ingin mengundang Layla makan malam-malam ini. Untuk menenangkan kekhawatiran Layla, Kyle menjamin bahwa ibunya pada akhirnya akan menyukai Layla. Kyle telah meyakinkan Layla bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pada musim gugur nanti, mereka akan menjadi pasangan suami istri dan berjalan bersama ke universitas. Layla menghampiri Paman Bill dan menyampaikan kalau dia akan pergi ke rumah keluarga Edmund untuk makan malam-malam ini, dan Nyonya Edmund yang mengundangnya. Bill tersenyum mendengarnya, dan jantung Layla berdebar kencang penuh kegembiraan. Waktu berlalu. Matthias kembali ke Arvis pada suatu sore. Saat mobilnya berhenti di depan mansion, perasaan gugup menyebar ke seluruh anggota staf yang berbaris untuk menyambutnya. Sambutannya tidak luar biasa. Matthias disambut dengan sopan oleh seluruh staf, serta neneknya yang gembira dan ibunya yang tersenyum. Karena kebiasaannya, ketika Matthias melewati tukang kebun, ia menunduk ke tanah. Di samping sepatu bot besar yang tukang kebun kenakan, ada sepasang kaki kecil dengan sepatu coklat sederhana. Layla Llewellyn selalu berada di sisi Bill Remmer. Matthias tahu hal ini tidak akan terjadi lagi setelah musim panas ini. Matthias melewati tukang kebun tanpa menoleh. Dia melihat ke depan, ke arah tangga di ujung aula utama mansion. Elise von Gerhardt berkata sambil tertawa ketika dia melihat seorang pelayan memegang sangkar burung emas yang berisi kenari yang dibawa putranya ketika dia meninggalkan Arvis musim panas sebelumnya. Aneh sekali. Matthias tidak pernah menginginkan anak anjing atau hewan peliharaan lain semasa kanak-kanak, dan sekarang Matthias sangat menyayangi burung itu. Nenek Matthias, Madame Gerhardt mengusulkan untuk memperluas rumah kaca dan mendatangkan lebih banyak burung jika memang Matthias tertarik dengan burung. Matthias menolak sambil tersenyum. Berkata bahwa 1 burung saja sudah cukup. Setelah tanggapan kering ini, Matthias masuk ke dalam mansion. Sebelum menaiki tangga, Matthias melihat ke arah lampu gantung besar, dan pada lambang keluarga Gerhardt yang tercetak di langit-langit. Matthias dilahirkan di bawah lambang itu, dia tinggal di bawah lambang itu. Dan suatu hari Matthias akan menghembuskan nafas terakhirnya di bawah lambang itu. Fakta ini terasa wajar bagi Matthias. Dia menurunkan pandangannya lagi dan berjalan menaiki tangga.
Di sisi lain, Countess Brand, Ibu Claudine menggerutu mengatakan, kalau seandainya Matthias akan mengakhiri dinasnya tahun ini, mengapa Matthias sebelumnya berkata untuk memperpanjang dinas militernya? Countess hanya menyarankan agar mereka menunda pernikahan selama 1 tahun untuk menghormati keputusan Duke Gerhard untuk melanjutkan dinas militernya. Jika Countess tahu bagaimana keadaan sebenarnya akan terjadi, dia akan memastikan bahwa pernikahan itu terjadi sebelum akhir musim panas. Countess tidak menyadari bahwa Matthias begitu plan-plan. Namun Claudine hanya menjawab meski pernikahannya ditunda, tetap menyenangkan Matthias bisa kembali ke Arvis lebih awal. Dia menjawab tanpa kecewa sedikit pun. Claudine tentu terlihat santai menghadapi semua ini. Sementara itu, ibunya merasa kesal karena pernikahan putrinya tidak terlaksana tahun ini. Claudine bertanya kenapa ibunya kesal. Daripada mengadakan upacara yang terburu-buru dan asal-asalan, bukankah lebih baik diadakan di kemudian hari agar mereka punya cukup waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik? Countess berkata setahun adalah waktu yang lama. Dan ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi dalam waktu itu. Namun Claudine tetap menganggapnya angin lalu saja. Tahun ini akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Lagi pula, dengan Matthias yang tinggal penuh waktu di Arvis, maka persiapan pernikahan akan berjalan lebih lancar. Countess Brand bersikeras bahwa laki-laki tidak bisa dipercaya. Berbeda dengan pernikahan, pertunangan bukanlah perjanjian yang mengikat. Claudine berkata sambil tersenyum tenang kalau Matthias von Gerhard bukan sembarang laki-laki. Dia tidak akan pernah mencintai orang lain selain dirinya sendiri. Claudine mungkin merasa tidak nyaman seperti ibunya jika dia tidak mendengar berita bahwa Layla dan putra dokter akan menikah. Dengan tidak adanya Layla Llewellyn, dia tidak melihat perlunya kekhawatiran yang berlebihan padanya. Bagi Claudine, pertunangan ini juga merupakan kebanggaan keluarga. Tidak ada yang bisa menghalangi hal itu. Baik hati namun berhati dingin, begitulah perilaku Matthias sejak dia masih kecil. Sementara sepupu Claudine yang lain mengerjainya, Matthias memanggil namanya dengan sopan dan selalu baik padanya. Ini menyenangkan, tapi itu juga membuat Claudine tampak lebih jauh dan sulit untuk berhubungan. Terkadang Claudine bertanya-tanya apakah Matthias punya emosi. Sama sekali sulit untuk membayangkan Matthias marah, sedih, bahagia, atau khawatir. Sepertinya Claudine akan memandang dunia dengan senyum anggun namun sombong sampai hari kematiannya. Claudine berdiri dari sofa dengan perasaan segar. Dia berkata akan mengunjungi Arvis minggu depan. Claudine bisa menemui Duke Gerhard dan bisa mengucapkan selamat kepada temannya, yaitu Layla atas pernikahannya yang akan datang. Ibarat pepatah mendapat 2 burung dengan 1 batu lemparan. Countess Brand terkejut mengapa Claudine menyebut Layla yang merupakan gadis yatim piatu yang diasuh tukang kebun sebagai teman. Menurut Claudine, Layla adalah teman lamanya, dan dia harus memberikan Layla hadiah pernikahan sebagai teman. Tibalah hari pertemuan Layla dengan keluarga Edman. Setelah mempertimbangkan panjang lebar, Layla mengenakan gaun putih yang dibelinya untuk perjalanannya mengikuti ujian di Rats. Ia mengepang rambutnya dengan rapi, lalu mengikatnya dengan pita kesayangannya. Layla pernah ke rumah keluarga Edman sebelumnya, namun dia merasa lebih gugup daripada yang dia rasakan pertama kali karena dia dan Kyle kini bertunangan, dan karena ibu Kyle telah menyampaikan undangan kepadanya kali ini. Layla bertanya tentang penampilannya pada Paman Bill sambil berjalan keluar dari kamarnya. Dengan malas merokok sambil duduk di ambang jendela yang terbuka, Bill terkekeh sambil memandang Layla. Dia berkata, menjelang pernikahan Layla, Bill melihat Layla lebih tertarik untuk berpakaian mewah dibandingkan sebelumnya. Bill berkata untuk tidak perlu khawatir karena Layla sudah bertemu beberapa kali dengan keluarga Edman. Namun Layla berkata kalau malam ini adalah malam yang istimewa, jadi dia ingin tampil lebih baik. Bill mematikan rokoknya,
Dia berdiri dan tersenyum hangat pada Layla sambil meminta Layla untuk menjadi dirinya sendiri. Itu sudah cukup. Bale menepuk pundak Layla dan tangannya terasa hangat seperti senyumannya. Meskipun Layla tahu penilaian Bale bias karena dia sangat mencintai Layla, dia balas tersenyum pada paman Bale dan mengangguk. Baru setelah menenangkan diri berkat kata-kata paman Bale barulah Layla menyadari betapa cemasnya dia sepanjang hari. Saat itu Kyle tiba. Dia terkejut dengan penampilan Layla yang sempurna menurutnya. Namun belum selesai Kyle berkata, Layla menghentikan Kyle dan mengatakan kalau sudah ada pria lain yang memujinya lebih dulu. Kyle bertanya siapa pria brengsek itu. Tapi paman Bill menampar punggung Kyle dan menyuruh Kyle untuk menghentikan omong kosongnya dan segera berangkat. Kyle tersandung sedikit karena pukulan tak terduga itu lalu kembali menatap Bill dengan cemberut. Bale berkata kalau dirinya lah pria brengsek yang telah memuji Layla. Sepertinya Bale harus mempertimbangkan lagi dengan serius apakah dia harus membiarkan Layla jatuh ke tangan pria seperti Kyle. Meskipun kata-katanya terus terang mengancam, Bill menepuk bahu Kyle dengan sangat lembut dan hangat. Layla memperhatikan dari beberapa langkah ke belakang ketika kedua pria itu bertengkar. Kedua pria itu adalah dua orang yang paling ia cintai di seluruh dunia. Dua orang yang paling berharga bagi Layla. Dua orang yang tidak ingin Layla hilangkan. Senyuman perlahan terbentuk di wajah Layla dan kegembiraan menyelimuti hatinya. Paman Bill dan Kyle selalu memberikan pengaruh seperti itu padanya. Layla tidak bisa membayangkan hidup tanpa mereka. Inilah sebabnya Layla akhirnya memutuskan untuk menikahi Kyle setelah sekian lama ragu-ragu. Dengan setiap hari Kyle melamarnya dan dia menolaknya, segalanya menjadi semakin canggung di antara mereka. Jika Layla tidak bisa menerima cinta Kyle, maka sudah sepantasnya ada jarak di antara mereka. Layla telah berusaha sekuat tenaga untuk menutup kesenjangan itu, tapi karena Kyle sudah melamarnya, hanya ada dua pilihan yang tersisa bagi mereka, menikah atau berhenti bertemu sama sekali. Keinginannya agar mereka tetap berteman baik, meski tidak lebih dari itu, menjadi mustahil saat Kyle pertama kali melamarnya. Jauh di lubuk hatinya Layla mengetahui hal ini, dan hal ini telah menyakitkannya sepanjang musim gugur, musim dingin, dan musim semi sebelumnya. Pernikahan dan seluruh kehidupan di masa depan yang dibicarakan Kyle dengannya, tampak seperti sebuah gagasan yang samar-samar dan jauh dari jangkauannya. Layla juga tidak menyukai gagasan tentang keinginan berlebihan. Namun jika pernikahan adalah satu-satunya cara Layla bisa menghindari kehilangan Kyle, dia pikir dia bisa menemukan keberanian untuk itu. Layla telah membuat keputusan ini pada akhir musim semi, pada hari yang sama ketika Doug Gerhardt menghinanya dan membuatnya menangis. Karena tidak ingin memegang apapun yang telah diberikan Matthias, Layla melemparkan semua koin emasnya ke dalam air mancur. Saat Layla menatap mata Kyle setelah dia datang mencarinya, Layla telah mengambil keputusan. Sorot mata Kyle membuat Layla melupakan semua rasa sakit dan kesedihannya. Itu mengingatkannya pada cahaya pondok yang nyaman. Berkali-kali, saat berjalan menyusuri jalan setapak di hutan yang gelap di malam hari, Layla melihat cahaya hangat dari pondok itu dan merasa sangat tenang mengetahui bahwa Bill ada di sana menunggunya, siap menghiburnya dari rasa sakit atau kesedihan apapun yang ditimbulkan oleh dunia. Malam itu di dekat air mancur, mata Kyle memberinya perasaan hangat dan nyaman yang sama. Seperti biasa, pertengkaran tak berarti Kyle dan Bill berakhir dengan keduanya tertawa terbahak-bahak. Masih terkekeh, Kyle berbalik dan mengulurkan tangannya ke arah Layla. Dengan sedikit ragu, Kyle dengan ringan menggenggam ujung jari Layla. Layla terkekeh dan menggenggam kembali tangan Kyle sepenuhnya. Tangan mungil Layla praktis tertelan oleh tangannya. Meskipun Layla masih belum terbiasa dengan tampilan kasih sayang baru yang dimulai setelah dia menerima lamaran Kyle, dia tidak melepaskan tangannya. Layla tidak ingin kehilangan Kyle.
Chapter 32. Nyonya Edman menyambut tamunya dengan meja yang penuh dengan hidangan lezat dan dekorasi indah. Tidak hanya Layla, bahkan Dr. Edman dan Kyle pun takjub dengan sambutan hangat tersebut. Layla mengucapkan terima kasih atas undangannya. Saat Layla mengucapkan salam ini, yang telah dia praktikkan puluhan kali sepanjang hari, dia menawarkan hadiah yang dibawanya kepada Nyonya Edman, sebuket mawar segar dan toples hiasan berisi acar buah persik. Nyonya Edman berterima kasih sambil menerima hadiah itu. Layla tersenyum merasa lega karena langkah pertama ini berjalan dengan baik. Melihat senyuman di wajah Layla, Kyle membiarkan senyuman menembus sikap seriusnya. Ketika Nyonya Edman memperhatikan putranya sedang tersenyum, wajahnya menjadi dingin sejenak sebelum kembali menunjukkan ekspresi ramah dan hangat. Dr. Edman mengatakan bahwa dia akan mengizinkan Kyle dan Layla menikah jika mereka berdua lulus ujian masuk perguruan tinggi. Tidak ada keraguan bahwa Kyle akan lulus dan sedikit keraguan bahwa Layla juga akan lulus, sehingga pernikahan mereka sepertinya sudah disetujui. Nyonya Edman tidak percaya anaknya akan menikah dengan gadis seperti itu, sambil mengepalkan tangannya di bawah meja. Nyonya Edman tidak senang dengan situasi ini, tapi dia memutuskan untuk berhenti melawan. Dia mengenal suami dan putranya dengan cukup baik sehingga menyadari bahwa terlalu banyak perlawanan bisa menjadi bumerang. Nyonya Edman mengambil napas dalam-dalam untuk mendapatkan kembali ketenangannya, lalu memandang Layla dengan lebih ramah dan berkata agar Layla menikmati makanannya dan memastikan Layla memakan makanan yang disukainya. Layla yang dari tadi menatap di meja penuh dengan takjub, tersenyum ketika dia mendengar bahwa makanan telah dipersiapkan oleh Nyonya Edman. Melihat wajah cantik Layla, Nyonya Edman mulai merasakan kebencian aneh muncul di dalam dirinya. Nyonya Edman berpikir kalau Layla menggunakan senyum cantik itu untuk merayu putranya. Menyadari dengan dingin betapa ekstremnya pikiran negatifnya, Nyonya Edman dengan cepat mengangkat gelas airnya ke bibirnya. Airnya terasa sangat dingin sampai ke tenggorokannya. Layla berterima kasih dengan tulus sebelum kembali tersenyum sopan. Dia adalah gadis yang baik hati dan berkelakuan baik. Nyonya Edman sangat menyadari fakta ini, dan ini menjadi alasan lain mengapa dia tidak menantikan untuk menjadikannya sebagai menantu perempuan. Nyonya Edman akan lebih suka jika ada masalah besar dalam diri Layla yang bisa menjadi alasan untuk tidak menyukai atau bahkan membenci Layla. Setidaknya Nyonya Edman tidak akan merasa malu karena tidak menyukai Layla terlepas dari semua kebaikannya. Faktanya, Nyonya Edman tidak menyukai Layla karena kebaikan Layla. Dia benci kalau Layla begitu baik, dia benci kalau Layla begitu pintar, dan dia benci kalau Layla datang dari keadaan yang menyedihkan. Menyadari senyuman memudar dari wajah istrinya, Dr. Edman memutuskan untuk mengganti topik pembicaraan. Dr. Edman berkata kalau ada seorang profesor di Universitas Rats bernama Dr. Lawrence yang ahli dalam biologi unggas. Dr. Edman memastikan agar Layla mendaftar kelas dengannya saat tahun ajaran dimulai. Menurut Dr. Edman akan sangat bermanfaat bagi Layla untuk belajar di bawah bimbingan ahli yang hebat seperti Dr. Lawrence. Nyonya Edman menyela dengan berkata kalau suaminya menganggap seolah-olah Layla sudah diterima di universitas. Dr. Edman dan Kyle memandangnya dengan ekspresi bingung. Keduanya membela Layla dan mengatakan kalau Layla pasti lulus ujian. Ayah dan anak ini sangat mirip satu sama lain, tidak hanya dalam suara dan ekspresi wajah mereka, tapi juga dalam kepedulian yang mereka tunjukkan pada Layla. Nyonya Edman harus menahan diri untuk tidak memberikan jawaban kasar yang diinginkannya. Sebaliknya, dia sekali lagi tersenyum lembut dan memuji kecerdasan Layla. Layla, yang duduk di seberang meja Nyonya Edman, tersenyum malu mendengar pujian itu. Mengenai awal kehidupan Layla di Lovita, Biel tidak pernah menceritakan apapun kepada siapapun. Penduduk Arvis lainnya hanya mengetahui hal itu sebagai seorang gadis muda yang telah kehilangan orang tuanya dan berpindah antar kerabat di Lovita, sebelum akhirnya dikirim ke Berry.
Nyonya Edman membenci hal ini lebih dari apapun tentang Layla, fakta bahwa Layla tidak mempunyai kerabat yang layak untuk membesarkan dan merawatnya, dan fakta bahwa ia diusir dari rumah ke rumah, sebelum akhirnya dikirim ke luar negeri. Nyonya Edman hampir bergidik ketika memikirkan betapa buruknya fondasi yang akan dia hadapi ketika memulai sebuah keluarga baru dengan Kyle. Nyonya Edman tidak meminta banyak. Andai saja Layla berasal dari keluarga biasa, Nyonya Edman tidak akan begitu keras menentang Layla menikahi putranya. Namun mengingat pertumbuhan keluarga Layla yang kurang stabil, dia khawatir Layla tidak akan mampu menjadi istri atau ibu yang baik. Nyonya Edman juga meremehkan apa yang dia lihat sebagai keinginan serakah Layla untuk kuliah. Menurut pandangan Nyonya Edman, jika Layla menginginkan hal ini meskipun dia perempuan dan miskin, kemungkinan besar Layla serakah dalam segala hal. Karena itu, Nyonya Edman sangat meragukan putranya bisa bahagia dengan Layla sebagai istrinya. Nyonya Edman berpikir dia harus menghentikan Layla dan pernikahan dengan putranya apapun yang terjadi, sambil mengatupkan kedua tangannya di bawah meja. Hari berikutnya, surat penerimaan kuliah Layla dikirimkan oleh tukang pos yang sama yang mengantarkan Layla sendiri ke Arvis beberapa tahun sebelumnya. Layla sedang berjalan-jalan ketika surat itu tiba, jadi Bill menerimanya atas nama Layla. Begitu dia melihat amplop itu, dia terdiam dan mulai menatap ke angkasa. Tukang pos memandang Bill dengan prihatin setelah Bill tidak menanggapi kata-kata ucapan selamatnya. Ekspresi riang Bill pun hilang dan kini wajahnya mulai memerah. Bill mengusap matanya dengan tangannya yang besar. Matanya basah oleh air mata. Tukang pos sudah menyadari betapa lembutnya hati Bill di balik penampilan kasarnya, jadi dia berpura-pura tidak memperhatikan air mata Bill. Sambil mengangguk, tukang mengucapkan selamat dan sangat senang mendengar bahwa Layla akan kuliah di universitas paling bergengsi di Kekaisaran. Dengan tambahan kata-kata ucapan selamat, tukang pos pergi. Bill kembali ke teras sambil memegang surat penerimaan yang berharga. Sambil duduk di kursinya, Bill membaca surat itu dari awal sampai akhir beberapa kali lagi, lalu membelainya dengan jari. Rona gembira berangsur-angsur hilang dari wajahnya setelah dia menarik napas dalam-dalam. Saat itu Layla kembali. Layla berteriak sambil melambai dan berlari ke arahnya begitu dia melihatnya. Tas kulit tua di bahunya memantul dengan liar saat dia berlari. Bill bergumam soal tas bodoh yang dikenakan Layla sambil terkekeh pada dirinya sendiri. Itu adalah tas perkakas tua yang diberikannya pada musim panas saat Layla pertama kali datang ke Arvis. Bahkan setelah mendapatkan beberapa tas lain yang lebih bagus, ketika pergi ke hutan Layla selalu mengambil barang usang itu. Bill menggerutu kapan Layla akan membuang sampah itu. Namun Layla berkata kalau tas itu masih berfungsi dengan baik. Dan Layla akan menggunakannya lebih lama lagi. Layla tersenyum sambil mengusap-usap tali tasnya yang compang-camping. Daripada memberitahu Layla betapa konyolnya tas itu, Bill memutuskan untuk berhenti membicarakan tas itu dan malah mengulurkan surat penerimaan di depan wajah Layla. Layla terkejut lalu mengambil surat itu. Daripada meledak dalam perayaan gembira seperti yang diharapkan Bill, saat Layla membaca surat itu dia tampak menjadi lebih tenang dan santai. Bill menjadi cukup khawatir dengan reaksi tenang Layla yang luar biasa sehingga dia memanggilnya. Baru kemudian Layla mengangkat kepalanya dan menatap paman Bill. Layla tersenyum. Bill berpikir akan lebih baik jika Layla bertindak lebih seperti seorang wanita muda pada saat seperti ini, menggaruk bagian belakang lehernya karena malu atas kenyataan bahwa Layla bereaksi terhadap berita tersebut dengan cara yang lebih dewasa dibandingkan dirinya. Melihat reaksi paman Bill, Layla mulai tersenyum lebih cerah. Bahkan sebelum dia sempat mengakui senyumannya, paman Bill sudah memeluknya dengan gembira. Meskipun kata-katanya acuh tak acuh, namun paman Bill dengan penuh kasih menepuk punggung wanita itu. Setelah beberapa saat, Layla mendongak ke arah Bill dan berterima kasih dengan matanya berkaca-kaca. Layla tersenyum cerah pada paman Bill. Ini semua berkat paman Bill.
Sambil menarik napas dalam-dalam, Paman Beyal mencoba mengalihkan perhatiannya dengan menghitung dalam hati semua tugas yang harus ia selesaikan sebelum matahari terbenam. Meski begitu, matanya terasa seperti siap menangis lagi. Kenapa Layla begitu pandai membuat Paman Beyal menangis? Paman Beyal berkata kalau itu semua berkat Layla sendiri. Layla yang belajar dan yang mengerjakan ujian dengan sangat baik. Layla tampak hampir menangis. Dan ini membuat Bill lebih takut dari apapun. Dia tidak suka melihat Layla menitikkan air mata bahkan jika itu adalah air mata kebahagiaan. Beyal hanya ingin melihat senyum ceria di wajah Layla. Semua cinta dan perhatian yang dia berikan pada semua bunga dan pohon yang dia tanam sepanjang hidupnya tidak sebanding dengan cinta yang dia rasakan untuk gadis ini. Tidak ada bunga atau pohon yang lebih dia hargai selain Layla. Sambil berdehem untuk menenangkan emosinya, Paman Beyal berkata untuk mengajak Layla pergi ke ibu kota akhir pekan depan untuk membayar biaya kuliah dan mendaftar kelas. Dan selama di sana mereka berdua bisa jalan-jalan bersama. Pasti menyenangkan, lagi pula menurut Beyal dia belum pernah membawa Layla kemanapun sebelumnya. Mata Layla berbinar. Saat Beyal melihat betapa bersemangatnya Layla tentang perjalanan itu, Beyal merasa menyesal. Saat itulah kata-kata Chef Mona tentang dirinya yang tidak tahu cara merawat seorang putri terdengar tepat. Beyal bertanya-tanya mengapa dia tidak pernah mengajak Layla melakukan perjalanan apapun, bahkan perjalanan singkat ke suatu tempat dekat di mana Layla bisa melihat-lihat pemandangan dan dia bisa membelikan Layla makanan enak untuk dimakan. Beyal bertanya-tanya mengapa pemikiran ini baru muncul di benaknya padahal Layla akan pindah begitu cepat. Beyal berkata kalau uang kuliah yang perlu dibayarkan sangat banyak dan dia merasa tidak nyaman membuat Layla dan Kale pergi bersama tanpa pendamping meski mereka berdua akan menikah. Jadi Beyal tidak punya pilihan selain membawanya sendiri. Beyal terus menggumamkan alasan sampai dia merasa malu dan menertawakan dirinya sendiri. Layla memeluknya lagi sambil berkata kalau Layla akan menjadi orang dewasa yang luar biasa. Meskipun komentar ini gagal untuk sepenuhnya menyampaikan emosinya, Beyal menyerah untuk mencoba menemukan kata-kata lagi dan diam-diam terus menepuk kepala Layla. Untuk mencegah dirinya diliputi oleh isak tangis, dia mulai menghitung secara mental tugasnya sekali lagi. Chapter 33. Kabar menyebar dengan cepat melalui Arvis bahwa Layla, gadis yang dibesarkan Bill Remer, telah diterima di Universitas Rats. Pada saat yang sama, tersiar kabar bahwa putra satu-satunya Dr. Edman telah diterima di Fakultas Kedokteran Universitas yang sama setelah lulus ujian masuk dengan cemerlang, namun berita ini tidak menimbulkan banyak keributan, karena semua orang sudah memperkirakan hal itu akan terjadi. Namun berita Layla adalah cerita yang berbeda. Selama beberapa hari, setiap kali dua orang atau lebih bertemu, Layla Llewellyn pasti akan menjadi topik pembicaraan mereka. Hal ini bahkan terjadi pada percakapan yang terjadi di rumah kaca Sang Duk. Bahkan juga menjadi topik pembicaraan Madam Herhart. Biasanya Madam tidak ikut bergosip tentang anak rendahan, tapi hari ini dia menunjukkan ketertarikan yang sama besarnya pada Layla seperti orang lain. Layla pasti terlahir beruntung karena seorang gadis yatim piatu yang dibesarkan oleh tukang kebun mampu lulus ujian masuk universitas bergengsi. Pertama, gadis itu bertemu penyelamatnya, yaitu Bill Remer, dan kemudian dia berhasil bertunangan dengan putra Dr. Edman. Kata Elise von Herhart. Claudine yang diam-diam menyeruput tehnya, dengan sopan tersenyum dan mengangguk. Dia mengatakan bahwa dia sangat bahagia karena gadis malang itu mendapat keberuntungan seperti itu. Claudine merasa lebih mampu dari sebelumnya untuk memuji Layla dengan tulus. Saat itu seorang pelayan yang diinstruksikan oleh Madam Herhart untuk pergi ke pondok kembali ditemani oleh Layla yang sangat bahagia. Madam meminta Layla mendekat dan duduk. Mata Layla membelalak karena terkejut, begitu pula mata Lady Herhart dan Claudine. Tak ada salahnya menawarkan secangkir teh pada gadis spesial, bukan?
Tanya Madam Earhart sambil tersenyum. Semua keluarga Earhart adalah bangsawan berdarah biru yang suka menyendiri, terutama Katharina von Earhart. Oleh karena itu, semua orang terkejut ketika dia mengundang seorang gadis yatim piatu yang dibesarkan oleh seorang tukang kebun untuk minum teh. Dengan ekspresi gugup di wajahnya, Layla duduk di kursi yang dibimbing oleh pelayannya. Segera setelah teh Layla disajikan, Madam Earhart memulai obrolan. Madam mengobrol mengenai Layla yang diterima di universitas. Layla menjawab bahwa itu semua berkat Paman Beyel. Madam kembali bertanya kalau Layla berasal dari Lovita. Layla mengiyakan hal tersebut dan berkata jika ayahnya berasal dari Berry. Madam Earhart bercerita bahwa Layla mirip seperti dirinya. Ayah Madam Earhart adalah seorang marquess bergengsi yang terkait dengan keluarga kekaisaran Berry, sementara ibunya berasal dari garis keturunan keluarga kerajaan Lovita. Sungguh mengherankan bahwa dia membandingkan garis keturunannya dengan seorang gadis yatim piatu yang malang. Hal ini membuat Elise dan Claudine terkejut mendengar komentar santai ini. Madam menyuruh Layla untuk menyebut sesuatu yang Layla inginkan. Layla terkejut akan perintah mendadak ini. Madam berkata kalau Beyel Remer adalah salah satu karyawan favoritnya. Karena Layla seperti anak perempuan bagi Beyel, jadi Madam ingin memberi Layla ucapan selamat. Karena terkejut, Layla lupa sopan santun dan menatap lurus ke arah Madam Earhart. Sementara itu, dua orang lagi memasuki rumah kaca. Claudine berseru kegirangan saat Matthias memasuki ruangan. Semua orang melihat ke arah pandangan Claudine, termasuk Layla. Matthias von Earhart sedang berdiri di dekat meja. Dia melakukan kontak mata dengan Layla, lalu mereka berdua mengerutkan kening karena alasan yang berbeda. Ada sedikit perasaan tegang di ruangan itu, hingga Layla menghilangkannya dengan mengalihkan pandangannya. Madam menjelaskan kembali pada Matthias kalau gadis ini telah diterima di Universitas Ratse. Jadi mereka ingin mengucapkan selamat pada Layla dan mengundangnya untuk minum teh bersama. Matthias mengangguk dan duduk di sebelah Claudine, di kursi yang kebetulan berada tepat di seberang kursi Layla. Claudine menyapa pada tunangannya dan tersenyum padanya dengan lembut. Sekarang setelah dia mengambil alih penuh bisnis keluarga, Matthias biasanya meninggalkan rumah di pagi hari dan tidak kembali hingga larut malam. Sudah seminggu sejak Claudine tiba untuk kunjungannya ke Arvis, tapi ini pertama kalinya dia melihat Matthias pulang ke rumah saat hari masih terang. Matthias menjelaskan bahwa rapatnya berakhir lebih awal dari yang diperkirakan, jadi dia bisa pulang lebih awal. Claudine khawatir Matthias terlalu banyak bekerja akhir-akhir ini. Elise pun setuju dengan perkataan Claudine tersebut. Dia bilang Matthias tidak boleh melakukan sesuatu secara berlebihan saat berhubungan dengan pekerjaan, karena bisa berdampak pada kesehatan. Percakapan di meja teh kemudian beralih ke situasi Matthias dan bisnis keluarga. Dalam sekejap, Layla seolah tak ada lagi. Berkat ini, Layla bisa mengatur napas dan menyesap tehnya, yang saat itu sudah suam-suam kuku. Layla tidak menginginkan apapun selain melarikan diri dari situasi yang tidak nyaman ini, tetapi dia tidak bisa pergi tanpa izin terlebih dahulu, terutama dengan ibu dan nenek sang duk di sana. Layla meletakkan cangkirnya di atas piring cangkir, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara saat dia melakukannya. Kemudian Layla tanpa sadar mendongak dan begitu terkejut dengan apa yang dilihatnya, Layla tersentak dan mendorong tubuhnya ke sandaran kursinya. Matthias, yang duduk di antara tunangannya dan ibunya saat mereka mengobrol, menatap lurus ke arahnya. Mata Matthias yang dingin tampak persis sama seperti saat dia menginjak-injak hatinya. Daripada meraih cangkirnya lagi, Layla buru-buru meletakkan tangannya di bawah meja. Tatapan Matthias kemudian beralih ke Claudine ketika dia mulai berbicara dengannya. Ketika Claudine mulai berbicara dengan Elise lagi, pandangan Matthias kembali ke Layla. Layla dengan cepat menundukkan kepalanya, tapi dia masih bisa merasakan tatapan berat pria itu padanya. Tak lama kemudian,
kenangan dari musim panas sebelumnya mulai membanjiri pikirannya. Mengingat kenangan itu saat berada di hadapan Claudine membuatnya merasa lebih buruk. Rasa dingin merambat di punggungnya. Matiaslah yang melakukan kesalahan, tapi Layla lah yang merasa bersalah. Tiba-tiba Madam kembali bertanya mengenai keinginan Layla. Dengan pertanyaan ini, perhatian meja kembali tertuju pada Layla. Layla secara refleks mengangkat kepalanya saat mendengar namanya, lalu tanpa disadari mulai menggigit bibirnya. Ini karena mata biru Matias masih tertuju padanya. Berusaha menyembunyikan kegelisahannya, Layla cepat-cepat berbalik menghadap Madam Gerhardt dan menjawab kalau dia tidak memerlukan apa-apa lagi karena Madam sudah memberikan hadiah yang sangat besar. Yaitu mengizinkan Layla tinggal di pondok Paman Bill di Arvis ini, jadi Madam telah berbuat lebih banyak untuk dirinya daripada yang bisa Layla bayar kembali. Layla berkata kalau itu adalah hadiah terbesar dan terindah yang pernah Layla terima, dan Layla selamanya berterima kasih atas hal itu. Madam mengatakan jika itu hanya permintaan Paman Bale saja. Tapi Layla menganggap bahwa itu juga merupakan anugerah yang merubah hidup Layla. Jadi Layla berterima kasih kepada Madam dan Lady Gerhardt, juga kepada Matias dan Claudine. Layla mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang tidak terlalu dia pedulikan. Layla berkata bahwa Layla tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah mereka berikan kepadanya, bahkan setelah Layla pergi dari Arvis. Layla kemudian menundukkan kepalanya dalam-dalam untuk menunjukkan penolakan sopannya terhadap hadiah lebih lanjut. Madam Gerhardt menatap Layla sejenak, lalu mengangguk. Tindakan menolak kemurahan hati keluarga Gerhardt adalah tindakan yang berani, tetapi Layla telah mengungkapkan penolakan ini dengan cara yang berani. Sikap Layla yang sangat halus sama sekali tidak seperti yang diharapkan dari seorang gadis yang berpendidikan rendahan. Claudine mulai berbicara dengan berkata jika dirinya sedih karena kepergian Layla. Meskipun Claudine mengerti perasaan Layla, namun dia bersikeras untuk memberikan Layla hadiah. Bahkan Claudine menawarkan untuk membayarkan uang sekolah Layla. Tapi Layla menolak tawaran tersebut. Layla berkata jika Paman Bill sudah menabung uang untuk biaya kuliah Layla. Layla juga meyakinkan bahwa Paman Bill mengatakan kepadanya bahwa Paman Bill benar-benar ingin membiayai semester pertama kuliah Layla. Namun Claudine merasa dia perlu memikirkan hadiah lain. Claudine tidak bisa membiarkan seorang teman lama pergi dengan tangan kosong, padahal dia baru saja masuk perguruan tinggi dan bertunangan. Claudine berkata sambil tersenyum dan menoleh ke Matias, meminta pembenaran. Suaranya semanis madu saat Claudine dengan lembut menekannya. Matias menatap Layla sejenak, lalu dengan ringan menganggukkan kepalanya. Setelah berbasa-basi dan memberi salam lagi, Layla akhirnya bebas meninggalkan meja teh yang tidak nyaman ini. Saat Layla sedang berjalan menjauh dari keluarga Gerhardt, dia dapat melihat bagian dalam rumah kaca. Setiap orang yang mengunjunginya memujinya dengan antusias, menyebut tempat itu sebagai surganya Arvis. Kini Layla bisa melihat sekeliling rumah kaca yang mewah itu, tapi dia merasa tidak nyaman. Melihat semua burung cantik dengan sayap terpotong, dan semua bunga yang berwarna-warni dan harum, mulai membuat Layla merasa kewalahan. Perasaan ini diperkuat oleh suara air yang mengalir di air mancur marmer, dan oleh sinar matahari yang semakin kuat saat menyinari dinding kaca. Layla segera meninggalkan rumah kaca dan tidak menoleh ke belakang sekalipun. Hanya sekali Layla berada di luar, dalam pelukan lembut angin sepoi-sepoi dan sinar matahari alami, dia bisa bernapas lega. Bayangan malamnya yang panjang mengikutinya saat Layla berjalan kembali menuju hutan. Di sisi lain, Linda Edman atau Nyonya Edman sekaligus Ibu Kyle sedang berbincang dengan Daniel Raynor. Sinar matahari terbenam yang masuk melalui jendela yang tidak bertirai membuat Daniel menyipitkan mata saat duduk di hadapan sepupunya, Linda Edman. Daniel tidak percaya dengan apa yang dikatakan sepupunya itu. Nyonya Edman meminta Daniel memelankan suaranya dengan berbisik.
wajahnya tetap sangat tenang saat dia melirik ke pintu yang tertutup. Daniel mengerang sedih. Setelah investasi yang gagal dalam usaha pertambangan di luar negeri menyebabkan situasi keuangannya merosot dengan cepat, dia beberapa kali meminta bantuan dari kerabat terkaya, sepupunya Linda Edman. Setiap kali Daniel bertanya, Nyonya Edman memberinya penolakan yang dingin namun anggun, namun yang mengejutkannya, kali ini Nyonya Edman datang menemuinya dan menawarkan bantuan dengan sukarela. Tentu saja, Daniel tidak menyangka bantuan itu akan datang secara cuma-cuma. Namun ketika Daniel mendengar apa yang wanita itu ingin dia lakukan sebagai imbalannya, hal itu membuatnya ragu meskipun dia berada dalam kesulitan yang parah. Ternyata Nyonya Edman menyuruh Daniel untuk mencuri. Awalnya Daniel merasa ragu dan tidak percaya, namun Nyonya Edman meyakinkannya. Nyonya Edman menjelaskan kalau itu demi kepeduliannya terhadap Kyle. Jika Daniel peduli pada Kyle, maka dia harus melakukannya. Nyonya Edman mengatakan kalau Daniel hanya perlu mengambil uang itu dan kemudian mengembalikannya ketika saatnya tiba. Nyonya Edman tahu kalau Daniel butuh bantuannya. Wajah Daniel mulai memerah, tapi dia berhenti berusaha berdebat dengan sepupunya itu. Nyonya Edman mengatakan jika Daniel mau melakukan bantuan sederhana itu untuknya, maka Daniel dapat melindungi keluarganya, dan Nyonya Edman akan dapat melindungi anaknya.